Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sering dibaca Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin. Apa saja dapat nikmat, dapat apa saja harus dibaca. Sekian Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil. Habis diomelin ini Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil. Baca yang sah. Kalau ini udah selesai ngomel, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin. Atau diomelin orang atau di apa ini? Disinggung alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil. Bahagia, terima kasih sepenuh langit bumi. Bila jadi murid abah kita pilihan. Alhamdulillahilladzi fadhalana. Pilihan. Walaupun kita bodoh secara ilmu, tapi kalau ngikut aulia, seorang aulia jadi pintar. Jadi pintar. Ikut orang miskin, kalau ikut orang kaya jadi kaya. Benar ya? Iya, kalau kita miskin, kalau ikut orang kaya itu jadi kaya. Makan siapa? Nggak mungkin kita disuruh bayar, tahu kan? Kantong kita ya lebih kempes ya. Kalau nggak mau ya balik aja kantongnya. Kantongnya dibalik. Jadi kita yang jadi bos. Jadi itu yang kita bayarin. Mohon bayarin atau mau dibayarin? Mohon dibayarin atau mohon bayarin? Terus terang kalau saya mohon bayarin, Pak. Loh, kalau bayarin bos. Kalau dibayarin bujang. Ya enggak? Yang dibayarin bujang. Alhamdulillahilladzi. Jangan mau dibayarin. Maunya bayarin, maunya. Tapi kalau posisinya harus dibayarin ya alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin gitu. Nah, posisinya itu pengennya ya kan jadi yang bayarin gitu. Pengennya, tapi posisinya kita nggak bisa. Ya orang pengennya jadi mursyid kan? Pengen jadi mursyid atau jadi murid? Jadi mursyid, iya nggak? Tapi ingat ukur diri kan? Kamu boro jadi mursyid, jadi murid aja, masya Allah kan? Jangan belagu, gitu, ya. Itu maksud pengennya kan jadi mursyid, ya. Tapi kalau udah nggak mampu ya jangan maksa, jangan ada. Kapasitas kita itu siapa kan gitu. Karena kalau kita nggak tahu kapasitas kita itu dari diri kita nggak bisa mengukur diri kita, pasti celaka. Ya, kalau orang nggak tahu ukuran dirinya itu pasti akan celaka. Bahasanya Mahfuzat waktu saya ngaji di madrasah ada bahasa gini, bahasa Arab. Halakam ru'un lam ya'rif qadroh. Apa? Halakam ru'un lam ya'rif qadroh. Apa? Apa enggak? Dikit Pak, apa? Enggak panjang-panjang tuh. Halakam ru'un lam ya'rif
kodro. Celaka seseorang yang dia nggak tahu diri, nggak tahu dirinya. Kita bodoh nih, umpamanya nggak mau belajar, bahaya. Yang selamat itu kata Imam Ghazali, ya kata Imam Ghazali ada 3 manusia yang selamat tuh, yang 4 macam, yang satunya bahaya celaka. Apa? 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Belum ngapalin. Apa enggak dia? Ya, sambil tidur ngapalin. Ya, ini tugas kurir kata Cipoci. Makanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, ngerti, paham, dan dia tahu kalau dia tahu. Oh iya, ini saya ini kiai. Tahu, sadar. Nah, apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fattabi'u. Kalau ada orang alim, dia mengamalkan ilmunya, ya benar akhlaknya, dia tahu. Nah, maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini harus diikuti nih. Harus diikuti, jangan dijauhi. Fattabi'u. Nah, jadi saya mesti, kita harus ikut, saya mesti tahu apa? Tahu bahwa beliau adalah Syekh Mursyid. Tahu dari mana? Dari Allah, dari Syekh Mursyid sebelumnya. Makanya walaupun orang bilang, wah ditentang, bagaimana orang udah dikasih tahu. Kalau Abah Aus itu mursyid, udah dikasih tahu sama Abah Anom. Makanya siapapun beliau mengatakan, siapapun yang ingin, yang mau, kagak akan jadi. Pengen jadi mursyid gak akan jadi. Kenapa? Yang mau gak akan jadi. Yang pengen jadi harus mendirikan thariqah sendiri. Jangan lagi thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Madsuriyah, Sirna sampai PKM. Karena apa? Sudah dikasih tahu ente adalah penerus oleh Abah Anom. Makanya dia orang sekolong langit mau ngomong apa, Abah udah dikasih tahu, biarpun sampai botak bisa. Sama juga ban depan pengen ban belakang pengen lancangin ban depan sampai botak juga gak bakal bisa. Seperti apa? Loh, udah dikasih tahu apa? Terutama ikhwan-ikhwan yang dari dulu ya. Dan saya dulu banyak bocoran dari Abah. Makanya saya mah langsung cepat. Banyak bocoran. Karena ini disebut deklarator. Deklarator itu artinya apa? Pendukung pengumuman ya, seperti kemerdekaan Indonesia itu kan diproklamasikan. Nah, itu bahwa Abah Aus itu adalah mursyid penerus Abah Anom. Dia akan bisa, nggak ada yang lain siapapun. Ketika sudah dikatakan Abah Aus sebagai penerus, ada yang lain mau dicalonin, mati. Siapa aja mati. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun bukan dipulangin.
itu resikonya mati. Maka saya bilang ketika ada orang bilang, kalau Abah Aus bukan penerus Abah Anom pasti sudah mati. Jika dengan Jejen mau didolat jadi penerus Abah Anom, bukan mati ya dengan Jejen kan? Dengan Jejen mati kan? Mati karena bukan penerus, mau didolat jadi penerus, mati. Mau ngomong apa itu? Ya, ngomong apa? Saya berani mengatakan Abah Aus berkibar makin di. Tuh, kita alhamdulillah. Jadi pengikut luar biasa. Orang tarekat tuh jangan tergiur dengan orang yang katanya populer, yang katanya ilmunya, kecerdasannya di apa? Ada mungkin. Karena Syekh Mursyid itu pasti kecerdasannya di atas seluruh para ulama. Kalaupun dia pejabat, presiden sekalipun, maka ilmu politiknya pasti di atas para presiden, para raja. Lihat Abah, bagaimana sikap politik. Wah. Kalau ada orang mati kiai paling alim, gak akan ada yang zaman sekarang orang kok lebih hebat dari Abah Aus, gak akan ada. Silakan ngomong. Kalau ada yang ngomong, wah maju, saya mau tahu ini. Maaf ada orang yang katanya hebat sering muncul di TV, yang hafal Quran sampai titik-titiknya. Saya pun orang, tapi yang saya tahu. Tapi ketika ngomong masalah hakikat, saya dengar, waduh jauh. Karena bicara khusyuk saja, kata dia, mesti tahu terjemahnya apa yang dibaca. Siapa yang nyuruh sholat harus ngerti terjemahnya? Hah? Ini menunjukkan kebodohan. Kata saya, jauh. Ya, kalau khusyuk, orang sholat khusyuk itu mesti ngerti ngerti apa tidak. Ya ini kalau ente gimana? Kalau orang yang baru taubat kayak Umar bin Khattab, belum belajar apa-apa itu. Umar bin Khattab orang bajingan tadinya, tiba-tiba dapat hidayah. Ya kan pasti nggak ngerti kan, nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa. Tapi ketika dapat hidayah langsung ditalkin oleh Rasulullah, jadi sahabat yang kenamaan bersih. Yang kafirnya juga luar biasa. Itulah kunci. Ketika dapat hidayah, Sayyidina Umar dosanya nggak dilihat. Anaknya saja udah umur 13 tahun dibunuh. Sayyidina Umar masih zaman jahiliyahnya, luar biasa. Karena zaman jahiliyah, dikatakan jahiliyah itu kalau ada orang yang punya anak perempuan, dia disama dengan dicoreng mukanya. Tahu dengar zaman jahiliyah pada waktu itu, ketika dia dengar hamil keluar apa anaknya perempuan, langsung merah mukanya, malu, mau ditutupin atau langsung dibunuh. Jadi Umar masih jahiliyah, tapi ketika istrinya Sayyidina Umar lahir, ternyata perempuan. Kebetulan Sayyidina Umar gak nyaksiin. Akhirnya karena takut dibunuh oleh Sayyidina Umar, ini si bayi dibilang apa mah anak kita, bahasanya ya, bahasanya laki-laki. Tuh, ini sifat kok bikin kayak laki-laki. Terus didandanin pakai baju laki-laki, pakai udang-udang juga. Dilalahnya udah ketika umur 13 tahun
ketahuan Pak Pasir. Wah, Sayyidina Umar langsung enggak ini lagi kaget lihat anaknya ternyata perempuan, langsung ditarik ke padang pasir, digalin lubang, dikubur hidup-hidup. Bapak. Itu aja. Sayyidina Umar orang udah gimana loh? Dia dianggap tuh aib. Ya dikubur aja hidup-hidup. Anak umurnya sudah berusia 13 tahun. Oh, baik itu nomor. Kayak apa kalau sekarang dosanya? Anak udah dulu teriak bapak lo, Allah, Pak, tolong Pak, kubur lagi untuk mati, kubur. Kayak apa jahiliyah? Itu kan sampai ketika datang hidayah sama Nabi dan jadi sahabat, masya Allah. Ya kita lihat soal jahat-jahatnya nggak begitu. Dan ini bisa sedosa sebesar itu hanya bisa dengan tahqiq zikir. Kalau ada orang sekarang nih pembunuh, pemerkosa, terus dia masih hidup, kalau dia pengen tobat mestinya tahqiq. Baru bisa. Apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian itu meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi. Sudah belum kita meraih ampunan Allah dan surga? Sudah belum? Alhamdulillahilladzi. Kalau kata zikir gimana meraih ampunan? Gimana coba? Tanya Ustaz Kiai. Oke, saya pengen ini, kata Allah harus segera meraih ampunan Allah dan surga. Gimana caranya, Kiai? Perintah Allah ini wajib. Saya harus meraih ampunan. Paling disuruh kemana? Suruh tobat. Tobatnya bagaimana? Tobat dulu. Istighfar. Kata apa? 1 triliun kali istighfar itu tidak diampuni dosanya. Bukan nggak boleh istighfar. Perlu istighfar. Istighfar itu kalau ibarat anak sekolah baru daftar. Perlu nggak daftar? Lo daftar terus 100 kali, tapi nggak masuk sekolah. Ayo, daftar terus. Astagfirullah. Ya, minta ampun. Kalau kamu mau ampun, zikir kata Allah. Jangan cuma minta disuruh zikir, kagak. Ini, Pak saya lapar, makan. Ngomong 100 kali mau lapar, suruh makan kagak mau. Kenyang nggak? Sama. Lah kalau kita nggak punya guru mursyid, suruh istighfar, astagfirullah lah, ya lapar terus, kagak diampuni dosanya. Kalau diampuni, maka ketika kita zikir disuruh istighfar lu daftar. Allahumma sholawat, mendekat merapat ke Rasul Allah, salawat. Kemudian ilahi anta maksudi walidoka, ini berikan kepadaku apa? Mahabbah. Apa mahabbah? Cintamu ya Allah. Cinta Allah, berikan cinta Allah, bukan cinta wadon, cinta jahe. Lah cinta wadon perlu, tapi yang lebih perlu itu cinta Allah. Karena cinta Allah akan mencintai semua. Tapi kalau kita cinta wadon doang, anak kita usir, ya enggak, gini kita usir. Lah, tapi kalau cinta Allah semuanya kita deketin, kita sayang, itu mahabbatullah. Maka Allah apa kata dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25? Apa katanya? Ada yang hafal?
100.000 kalau apa? Benar. Cung, angkat tangan. Ya, apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang hafal 100.000. Ya. Ini hasil penataran. Saya penataran dulu udah mendawaan pakai soleh. Saya penataran pakai soleh. Suruh nulis Bani Hashim. Yang bisa nulis Bani Hashim naik ke lantai 2. Nulis Bani Hashim bener tulisannya naik lantai 2. Segitu banyak orang, cuma berapa puluh aja Pak. Hampir ratusan juga. Berapa orang. Jadi nulisnya jarang betul nulis Bani Hashim. Kalau bacanya salah, pasti tulisannya salah. Dan dunia tuh. Apanya? Katakan hai Muhammad, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian. Jadi istri itu sebetulnya jamak Pak. Kalau bahasa Arab bukan kalau berani, mestinya laki-laki itu mestinya kan gitu kalau berdoa, Rabbana hablana min azwajina. Itu apa? Jamak. Rabbana wahai Tuhan kami, hablana berikan kepada kami min azwajina dari istri-istri kami, bukan istri, bukan jauh zina, bukan jauh zati, bukan. Itu Quran. Min azwajina dari istri-istri kami. Sudah. Ini sebetulnya jamak. Wa azwajina istri kami. Wa istri kalian lebih kalian cintai. Wa ashiratukum dan keluarga kalian lebih kalian cintai. Wa amwalun iktarabtumuha dan harta kalian yang kalian usaha lebih kalian cintai. Usaha kalian lebih cintai. Wa maka masakinun tardawna dan rumah-rumah kalian lebih cintai. Apa kata Allah? Min apa? Ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallah dari Allah wa rasuli dan rasulnya wa jihadin fisabilillah dan jihad berjuang di jalan Allah fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Tunggu saja tanggal mainnya sehingga Allah datangkan azab seksa. Awas. Hatta yatiyallahu wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik tidak dapat hidayah. Apa orang fasik? Orang fasik itu apa? Fasik itu sholat mau tapi talqin enggak, itu fasik. Sholat mau kan sholat itu yang mesti diterima orang khusyuk, dan khusyuk gak akan dapat kalau nggak lewat talqin. Nggak mungkin orang nggak ditalqin sholatnya khusyuk, tidak mungkin. Cari keterangan di kitabnya kayak di mana, atau ada orang ngaku saya mau nggak ditalqin juga sholat khusyuk. Khusyuk dari mana? Penting. Ya. Nah, iya. Kata siapa nggak ditalqin misal khusyuk? Yang ditalqin aja
Yang ditalkin aja masih ngaco kadang-kadang kan. Tapi untungnya, ya, tapi untungnya udah ditalkin tahu khusyuk itu naruhnya di mana. Tuh, untungnya orang yang dari takin tahu naruh khusyuk di mana. Ibarat ayam udah punya kandang nih, ya. Ibarat ayam udah punya kandang. Ketika udah kandang dia keluar kemana-mana. Ntar sore balik lagi ke kandangnya. Tapi kalau ayam baru dibeli kita lepas dari taruh kandang, pulang lagi nggak tuh? Ya kenapa? Belum tuh kandang. Coba kalau kita beli ayam nih, kita simpan di kandangnya, kan udah kira-kira 2-3 hari kita lepas, udah ada tainya kan di situ, ya kan? Dia luar tuh luar banyak lama kemana, balik lagi ke kandang. Itu ibarat orang ditalkin, udah ditalkin, lupa dia, lupa lagi makan, lupa lagi jalan, lupa niat ini, lupa niat itu, lupa. Karena udah astagfirullah udah dialin pulang lagi. Udah tahu tempatnya udah tahu. Nih balik lagi. Alhamdulillah bersyukur. Untungnya orang belum ditalkin. Kalau belum ditalkin mau apa? Ya mau kapan pun. Maka bahasanya Mbak. Jangan nyari khusyuk di dalam sholat. Kalau di luar sholat kagak khusyuk. Jangan nyari khusyuk di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak khusyuk. Jangan nyariin sepak lagi sholat. Kalau tadi lagi sholat nggak pakai sepak. Lah mana sepak? Lu cari kan? Pakai sepak tuh tadi sebelum sholat. Talqin itu khusyuk itu tadi lagi sebelum sholat. Makanya ada Ustadz Ali loh dari Surabaya. Baru sholat mau jadi orang bener. Lagi sholat dipanggil sama Abah Anom, disuruh panggil lewat ajudan. Ali panggil dari Surabaya. Kata ajudannya, lagi sholat Bang. Panggil. Kenapa itu? Belagu amat lo sholat kagak tahu ilmunya. Talqin dulu begitu. Hah? Kita yang mau pergi haji belum talqin, sayang itu duit. Sama aja ke Amerika, ke Eropa, ke Singapura, nggak beda sama ke Mekah. Kalau belum ditalqin, apa? Lihat orang baca subhanallah, ikut subhanallah. Lihat orang baca Robbi firwarham wa tawajjah wa tawajjah, ikut itu. Ya, itu pada bulu. Sampai yang belajar foto sahih mau hukum orang yang tidak ditaati hukumnya di padang Arafah udah sekarang udah nggak hukum lagi. Sama sekarang masih pada hukum. Padahal bukan di Mekah tuh. Gimana? Teman tahu tadi. Ini hukum. Ini pada masyar kata Abah. Ini pada masyar. Lo kok padang masyar? Iya, apa padang masyar? Kalau orang tahu yang umum tuh padang masyar nanti hari kiamat orang bangkit dari kuburan, kemudian kumpul tuh ruhnya di padang masyar tempat kumpul. Lah ini kan kita dari kuburan mana kuburan? Rumah. Kita ini dari rumah kan? Rumah itu kuburan kata Abah. Lah kok rumah kuburan? Lah iya. Ente kalau masuk ke rumah ngapain? Tidur. Tidur. Apa tidur? Kata Nabi, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya mati. Orang kalau tidur diapain lupa? Mati. Sama orang mati. Lah kita kan ini dari rumah, dari kuburan. Kumpul di sini sekarang pada masyar. Sekarang Pak mau pada masyar mandi ya Allah. Itu nanti pada masyar itu lihat ada orang yang begitu susahnya, anak lari dari bapaknya, bapak lari dari ibunya, anak dari kandungannya, lemua gak ada yang kamu pada tumbang langgang. Lah kita mah nggak begitu, begini aja, begini. Ini pada masyar begini aja orang pada itu anak aja tinggal. Dunia dia tinggal,
saudaranya dia kagak tolongin, ya pura-pura nolongin udah. Dia tuh suruh itu kok, kenapa? Karena dia ada ini. Kita mah udah lagi senang-senang aja, alhamdulillah ini. Apa namanya? Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Apa baca tuh? Salam. Alhamdulillah lagi. Bukan. Nah, lagi bang. Tuh cuma bangun ngibas. Ya. Orang-orang pada terbang langgam, kita cuma begitu doang. Begitu. Kayak habis bangun tidur kan. Alhamdulillah ini. Bukan padolan, nah. Kalau padolan. Laihin, kalau habis sholat. Adhaba annal hazana inna robbana wa ilaihin nusur. Berarti kepada Allah kita kapan? Sekarang. Udah orang-orang lagi tunggang nanggang, dia makan nggak ada. Apa cari apa? Keder, mabok. Kita nggak mabok, karena kita mau fokus. Padang mahsyar itu yang menenangkan. Jadi tidak ada bedanya padang mahsyar dengan sekarang. Maaf yang gak baca buku. Lagi bingung mikirin cicilan. Lagi bingung mikirin anak sekolah mau kemana. Lagi bingung. Kapan mau dia ntar kalau mati gimana? Namanya gimana? Bingung. Mau sholat karena gak ada ilmunya jadi gimana sih Pak? Jadi sholat kan lihat orang sholat dia tuh gak sholat gak apa-apa, gak merasa dosa, gak apa-apa. Padahal bukan gak merasa dosa, rasa pasti. Tapi udah berat teman. Mau sholat tuh berat Pak. Lihat orang yang mabuk kanan kiri nggak sama sholat. Kalau ngomong sholat dia ada sih orang nggak taat dia udah dipanggil ustaz di masjid, ngapain di masjid? Panen dosa. Loh kok panen dosa? Dia juga dipanen apa? Mau ngapain ke masjid? Mau ngapain ke masjid? Kalau belum ditaati sholat yang mana? Bahwa ilmu sholat nanti mau sholat yang duel kan? Ngapain sholat? Mau celaka lu? Coba. Bukan ngampunin dosa, malah nambah. Ya sholat nambah dosa. Lah kata Allah, bahwa ilmu sholat. Celaka lu yang sholat. Ngapa? Alladzina man sholatim sahun. Yang lu sholat juga pada kagak inget Allah. Kenapa belum ditalkin? Belum ada ininya. Mau di masjid haram, belum ada ininya, nggak ada kata apa atau yang belum ada ininya, maupun kiai sekalipun hafal Quran, belum ada ininya, belum ada. Apa aja? Wa makana sholatum ila baitillah mukawwal. Lu bukan sholat tapi tepuk tangan masyulang. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 35, baca, lu percaya? Kapan lu hafal ayatnya? Kenapa lu? Emang untuk siapa itu yang katanya sholat di depan Ka'bah di dalam Masjidil Haram dianggap tepuk tangan dan siulan? Itu sholatnya siapa? Tanya. Abang Mari bilang, ente sudah masuk surga? Gak ada yang jawab. Tanya Imam Masjid Istiqlal, ente udah maju surga belum? Bisa jawab tuh Imam Masjid Istiqlal. Tanya Menteri Agama, udah masuk surga belum tuh? Menteri Agama tanya, gak bisa jawab, kagak. Sampai apa bilang, Geros deh, telepon Imam Masjidil Haram, tanya, Syekh, udah masuk surga belum? Gak bisa jawab gitu. Lah, bukan main-main, coba Imam Masjidil Haram aja gak bisa jawab pertanyaannya. Coba Syekh, ente sudah masuk surga? Atadkhulul jannah kan? Wallahu a'lam. Gitu jawabannya. Wallahu a'lam. Kata apa? Saya tidak nanya Allah, saya nanya ente.
Ya kagak tahu, ya kagak tahu kan? Lah kan ente imam Masjidil Haram, kok nggak tahu? Bagaimana imam Masjidil Haram? Doa imam Masjidil Haram aja nggak tahu. Bagaimana imam Masjidil Haram nggak tahu udah masuk surga? Kalau imam Masjidil Haram bisa jawab, berarti imam Masjidil Haram kalah dengan imam Masjidil Haram. Ya jangan lihat wadenya, anunya, jamanya, jangan menjawab itu bisa enggak? Nggak kagak mungkin bisa jawab kalau bukan murid Abah Aos. Nggak mungkin bisa jawab kalau bukan murid Abah Aos nggak bisa jawab. Dengerin. Ya. Gimana jawabnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bukan murid Abah Aos kagak bisa. Murid Abah Aos nama kita mau udah masuk zona. Udah. Kapan? Tahu. Kan di surga kata Allah. Kunci surga dikasih. Ngambil kunci surga. Ente akad rumah kalau belum dapat kunci masih tenang apa enggak? Belum. Tapi kalau ente yang akad rumah udah pegang kunci, tenang apa enggak? Tenang. Sama kita walaupun belum pulang ini masih kontrakan masih ada di sini masih ada. Kontrakan masih ada. Kunci udah megang. Apa sih gua mau pulang? Gua udah megang kunci, mau pulang siang, mau pulang malam. Itu murid siapa itu? Muridnya Abah Aos. Kalau bukan muridnya Abah Aos, kagak setenang ini, Pak. Gua pada denger loh. Lah, ini bukan pengajian ecek-ecek ini. Nggak di YouTube ini mah. Tuh YouTube. Ya, ente dengerin ceramah. Yang kondang-kondang nggak begini keterangannya, Pak. Lah, nggak berani dia. Itu udah masuk surga. Ya, tahu. Lah, orang yang mati juga. Dia kata masih orang nungguin mati. Ya. Lah kata Nabi yang ngomong. Nih apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jangan dengerin ceramah. Asal ngomong yang fatwa gak pakai ilmu dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Gogol banget itu. Jadi mubalik dosanya. Lah ngomong asbun, umpamanya gak pakai patokan. Lah kita kan pakai patokan. Nah lalu bilang katanya udah masuk surga. Iya kata siapa kata Nabi lewat Syekh Mursyid. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kata Nabi itu. Lihat di kitab Sunan Abu Daud ada. Punya kitab Sunan Abu Daud. Sahih Muslim ada. Punya kitabnya agak udah percaya aja. Itu sama. Apa kata Nabi? Man kana siapa orang man utawi siapa ne wong iku kana uis ono siapa man tuh bahasanya kalau ngaji di Jawa begitu Pak. Orang Jawa ngaji di Jawa. Man utawi siapa ne wong iku kana uis ono siapa man pi akhiri kalami dalam akhir kalame man tuh. Jadi hi-nya itu rujukan domirnya banyak ke man. Ngaji nih. Jadi hitam kuning, lah kotak gundul aja kagak. Boleh ceramah sendiri. Ya. Wah, ya nih ngaji dengan pantas diangkat pakai talqin dulu tuh. Ngaji, dia anggap aja itu kagak ngaji. Dengerin yang kelihatan ya. Siapa orang wis ono fi akhir kalam dalam akhir kalam memang la ilaha illallah. La ilaha illallah dakhala wis manjing sapa man al jannata ing daleme swarga. Tuh kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang sudah ada di akhir kalamnya la ilaha illallah, dia telah masuk surga. Begitu arti bahasa Indonesianya.
Kalau tadi bahasa Jawa. Siapa yang udah ada? Kita. La ilaha illallah itu akhir kalam. Akhir kalam itu bukan begini. Sinetron lagi bohongin kita itu mah. Itu bukan akhir kalam. Akhir napas. Udah nggak bisa napas lagi udah. Itu kita lagi dibohongin, Pak. Kenapa dibohongin? Besok dia nongol lagi. Tadi udah bilang lahir untuk bilang. Bukan begitu contoh akhir kalam tuh. Ini ditakin. Habis itu akhir kalam namanya. Sudah ada. Uis ono sudah ada. Bukan nanti, tapi sudah ada. Sekarang udah ada. Udah ada di dalam diri kita. Akhir kalamnya. Ini yang disebut alhamdulillah bagaimana. Ini muridnya Abah begini-begini bisa jawab pertanyaan udah masuk surga belum? Alhamdulillah. Coba tanya Imam Masjidil Haram. Belum kagak bisa jawab. Tanya Menteri Agama. Apalagi? Ya, Menteri Agama sudah edan. Lagi yang ngomongan ngadur, boro-boro jawab kita alhamdulillah. Mau nyari apa lagi deh? Ente mau nyari apa? Nyari duit Ustaz. Ya udah silakan nyari duit. Emang ada yang buang di sana? Duit dicari. Boleh kita bikin duit? Boleh. Cakep. Hah? Bisa cakep Kak? Nggak boleh. Kita kalau boleh bikin duit, paling banyak kayaknya kita bikin ya. Mumpung lagi boleh. Coba deh. Tapi duit itu sudah ditetapin karena itu namanya rezeki. Gimana? Kita nggak tahu apa di luar apa di tidur. Kalau kita tahu, duit di tidur, kita tidur kan, kita kejar. Ngulon, enggak, ngetan enggak. Di mana duit itu? Rezeki itu. Di mana rezeki itu? Di mana? Ada yang tahu rezekinya? Di dalam Quran itu ada. Di mana rezeki? Mustaqarrah. Di tempatnya dia ada, di tempatnya dia. Di tempatnya dia. Itu rezekinya di situ. Bagi Sulaiman kan tempatnya. Ini rezekinya di sini. Rezekinya di sini, bukan di sono enggak. Di sini entar dari mana-mana kemari. Ikan ada namanya Pak Haji Sukarji. Boleh ikannya di laut tengah, tapi namanya Pak Haji Sukarji. Di bawah tukang ditawar orang, kalau bukan namanya, Bang, ikan boleh, Wan, mau alamat Bang, emang dia bukan, emangnya namanya dia nyampe ini, ikan nyampe, ikan dari mana? Di laut. Berapa duit ini? Sekian. Ya emang namanya dia, jadi Bang ambil itu. Tapi kalau emang bukan namanya dia, yang katanya murah dia kata mahal. Yang katanya mahal dia kata murah. Ya udah bukan namanya dia. Kalau namanya dia mah udah nyocok aja jeblok, udah nyocok. Ini nih yang namanya kopi, bukan namanya ente di situ. Di kopi tuh bukan namanya Haji Sukardi, disediain Pak Toto. Bukan namanya Pak Toto. Tiba-tiba anaknya Pak Haji Sukardi keluar ditendang jader. Lah, kenapa tutup Pak? Jangan nyesel. Pahamin hikmahnya. Benar. Lah, emang itu kitabnya dari mana Kiai? Ada nama kitabnya Bahrul Hayat. Punya kitabnya? Ya kan angel ya kalau mau percaya dan Kiai dilawan. Ya, bisa cicak. Kok bisa? Iya. Ini pisang emang udah ada nama saya di situ. Jadi saya makan, dia nggak ada nama saya, maaf ya, dimakan Pak Toto. Namanya dia. Jadi ngaji nih. Jadi bersyukur ya, sekarang itu baru tahu jadi muridnya Abah Osi saya, ya Allah, udah masuk surga.
udah ketemu di surga, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Itu kunci, ada 3 macam kunci. Ya, kalau nggak tahu caranya, nggak kagak bisa. Kita udah dikasih tahu. Kunci Jannatul Ma'wa yang hurufnya 12, la ilaha illallah. Kunci Jannatul Na'im hurufnya 4, alif lam lam ha. Lu ngaji di mana juga gak akan ada yang terangin begini. Bener gak? Iya. Alif lam lam kecuali ngaji di EKN. Muridnya Abah Aos yang bisa nerangin begini. Yang bukan muridnya Abah Aos kagak bisa, Pak. Yang ada yang nyala-nyalain mulu. Ngomong apa tuh katanya? Masa ada dompet dari sorga? Ya tuh, ya, lu ngaji di mana? Abah ngomong dompet dari sorga aja ente gak percaya. Orang Nabi bersabda, baiti janati, rumahku surgaku. Dari rumah. Rumah itu surga. Kagak nyampe itu segitu aja. Padahal hadisnya jelas ya. Pasti tahu kalau itu. Tapi kenapa dia membantah? Ya bukan murid. Kagak paham, talkin dulu. Lah, iya, masa dompet dari surga? Emang surga apa? Kata Nabi, baiti jannati, surgaku, rumahku, surgaku. Dari rumah, kita ini dari surga. Dari rumah. Apa rumah? Surga. Kata surgaku. Kenapa surga? Makanya kata Abah, masuk kaki kanan, pulang nih, jangan masuk surga, oke, salah, kanan, keluar dari surga, kiri tuh. Kenapa harus kaki kanan kaki kiri? Ente rumah ente itu surga, kenapa? Dia yang nyempatinnya udah ahli surga. Kenapa ahli surga? Ini ahli surga itu, ahli la ilaha, ahli surga itu ahli la ilaha, itu ahli surga, ahli la ilaha illallah. Punya bisanya cuma layar dia nggak apa-apa. Orang kata Nabi juga, lu hafal Quran, hafal kitab, hafal apa? Yang mati mah, yang selamat cuma la ilaha illallah di akhir kalamnya apa? Bukan man kana fi akhir kalami al-Baqarah. Gak ada. Ya. Man kana fi akhir kalami Yasin. Gak ada. Man kana fi akhir kalami Yasin dakhala jannah. Mana? Ada hadis kayak gitu. Pernah nggak dengar begitu? Dia ngomong nggak ada. Yang ada man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, itu benar. Lah kita cuma lah sore pagi la ilaha habis sore. Kok kerjaan ini kerjaan ahli surga? Begini kata Allah, kata Rasul, lu kata Semor. Yang hafal Quran dikata ahli surga enggak? Hafal Quran, sombong hafal Quran. Ya lu hafal Quran, maaf ya, yang namanya hafal, ente lagi pusing aja. Udah hafal Quran, hancur dah. Ya enggak? Apalagi stroke. Orang sombong banget, gua mau hafal Quran. Ya besok stroke. Lah stroke ini, hafal Quran stroke. Bisa, jangankan Al-Quran satu Quran, Fatihah yang paling gampang. Dia lagi stroke Fatihah. Lah, tapi kalau la ilaha illallah ditalkin, mau stroke mau ngapa kayak udah ditalkin, udah menyatu, melekat. La ilaha illallah itu sudah melekat, tidak seperti yang ditulis di tembok. Yang ahli nulis kaligrafi di tembok, la ilaha illallah ditulis di tembok. Yang mati yang nulis kagak ngikut itu la ilaha illallah yang ditembak, yang nulis ada kebagian, enggak kebagian. Tapi kalau la ilaha illallah ditulis di dalam ruh jismani, di dalam ruh ruhani, di dalam ruh kudsi, maka la ilaha illallah sudah melekat. Kita naik motor kata Abah jadi raudhah. Kita punya rumah duduk di bangku, bangkunya raudhah. Apalagi duduk di mobil, mobilnya raudhah. Kenapa? Karena kita sudah ahli surga. Kok sombong? Habis gimana nggak sombong? Bukan sombong, syukur. Kata mereka sombong. Ya, syukur nikmat sepenuh langit. Ya gimana nggak syukur? Coba kunci surga udah genggam.
sudah dicap, alhamdulillah ala kasih gua mah di sini maaf bang ya, gua kenapa gua cengar-cengir aja, lu pada pusing-pusing semua kan, gua mah tau cengar-cengir, gua mah tinggal nungguin kontrakan gua doang tadi dia gua tak kalau dulu kata rumah gua kecil, 3 lantai penuh dengan bidadari. Bini gua mau marah-marah mulu di sini, tapi karena gua masih ada kontrakan, biarin gua sabarin kan begitu. Ntar juga asal udah, kontrakan habis, siap, tuh mau pindah ke kontrak, bukan kontrak lagi, udah disiapin, udah di sini, Jannatul Ma'wah, udah disiapin, kuncinya udah ada. Lah kalau orang udah benci kolam, bang kok belum pulang, gampang gua malah. Kunci udah gua megang, gua mau pulang jam 12 malam. Gua mau pulang siang, gua pulang malam, udah pegang kunci, tenang. Ente yang belum pegang kunci, belum ngambil haknya. Kunci ente udah daftar di rumah, ngambil rumah, daftar, belum pegang kunci, dah masih puyeng pala. Kenapa kita belum dapat kunci? Kapan kayaknya kita udah daftar, udah diikut, kayaknya diambil orang. Tapi kalau udah pinjam kunci, alhamdulillah kunci kita nomornya nih, udah nomornya. Wah Allah, udah senang. Sama kunci sudah, emang diusir kita di kontrakan sono, diusir yang kontrakan sempit, balas kumuh banget lagi. Bayar kontrakan, maaf Pak, saya nggak punya duit ini. Gua usir, ya nggak apa-apa dah. Kalau ini saya usir dia pindah. Lah kalau lu pindah tenang aja, nggak apa-apa. Namanya orang sono udah ada, ya udah disiapin non. Nggak ini yang makanya kok kagak bayar juga kan. Udah punya kaji, ya kan tenang aja pulang. Waduh, bini nggak ikut nih, kita duluan kontrakan kita habis. Bini jadinya jadian dari dia. Ya ada yang nikah lagi orang, dia jangan diwasiatin. Nah, lihat mah. Kalau nanti bapak meninggal, mama silakan nikah lagi, cuman syarat tiap hari ziarahin kubur saya, tiap hari siram kubur saya. Kecuali kalau kuburan saya udah kering, baru nikah lagi, ya. Kuburan. Tapi tiap hari suruh ziarah, suruh nyiram. Ya kapan keringnya sama aja ngelarang ini nikah lagi. Sama aja istri juga nggak boleh begitu, langsung dah, ya. Ya maaf kontrakan masih panjang, gua udah kayaknya ini udah habis ya, mentang-mentang udah tahu ya, kata abah tuh jangan lain, mentang-mentang udah tahu ya, mentang-mentang udah tahu dia jalan duluan. Wah syariatnya ketabrak mobil, tabrak mobil, padahal memang dia jalan itu mobil dari ini sebab nggak bisa ngelokatin. Tapi kalau ditawarin, ada yang ditawarin. Sayyidina Ali itu kalau kagak dia menerima takdir, nggak mempan, dibacok sama Ibnu Muljam, nggak mempan Pak. Ibnu Muljam itu siapa? Pembantu khusus. Kalau sekarang tuh Mang Lukman. Kalau sekarang dan Nabi, bapaknya Abah Nabi, Mang Lukman itu tahu kan? Yang bunuh itu Mang Lukman hafal Quran, yang bunuh Ibnu Muljam itu hafal Quran. Pas dibunuh, dok loh. Kamu pas mau dibunuh, ya kamu Pak. Pas lihat, lihat takdirnya. Orang ini yang takdir saya, yang menyebabkan saya meninggal. Ayo silakan. Kamu jangan kalau membunuh saya, kamu usah pakai ini rahasia saya. Pakai itu. Jares. Tuh kamu baca mati sih takdir kata sini. Kalau saya alim mau ngelawan berontak takdir, dia nggak mempan, nggak bisa. Tapi orang soleh nggak bakalan terima. Kenapa? Yuk tadi ya orang masa dia mau betah di dunia, tadi perang lagi kan dia kan sama Muawiyah, lagi berkelah, mendingan gue pulang sekarang langsung bidadari udah pada nungguin begitu Pak. Ya benar nggak? Itu juga para kiai, ulama wakil talqin kayak almarhum Abu Soleh. Diobati mah diobati, tapi juga
Gue mau udah senangan di sono, belum di rumah di sini di dunia ini gue punya pesantren, santrinya belum apa gitu. Kata abang ya udah kan mau panen mau pulang. Ya almarhum Ustaz Patah. Ustaz Patah, silakan pulang udah kaya kata abang. Udah punya madrasah 38 tambah al-khatim. Ya sudah kalau mau pulang. Cuh, silakan mau pulang. Ya, siapa mau pulang? Enak di sono ya. Gini Pak nih. Nih dengerin ya di sini sebagai nutup. Hah? Iya. Oh, masih lama. Kalau udah 38.38, nah itu panen. Yang masih lama Pak Bu Haji. Masih lama alhamdulillah. Ya tapi nggak apa-apa, mau lama pun gini. Di sono enak, di sini enak. Oh, siapa lagi 165 masih lama. Ya enggak? Ya udah. Enggak. Kalau saya sih enggak menawar lama, enggak mau terserah aja. Terserah pengerasa Abah. Yang kalau selama udah ente udah capek. Capek mah kagak, Bah. Ya. Sekarang gini. Ente sekarang gini ya, contoh. Kenapa orang lebih seneng di tadi paling pulang? Ente waktu itu kita waktu sebelum lahir di dalam kandungan perut ibu. Di dalam perut ibu itu makan apa? Makan darah head, makan air kencing, ya dari situ makan. Tapi senang di alam air. Oh, ya. Tapi ketika keluar melihat darah head, benci apa? Jember nggak? Ente mau nggak disuruh balik lagi? Udah paham segede gini, mau diputar balik lagi ke alam rahim makan darah kotor, mau nggak? Sama, itulah kalau orang udah pulang ke akhirat disuruh balik lagi, lu bakal mau. Ya gitu, ini makanan ini kalau udah kita di alam sono, dia kagak kepake udah ini. Lah kayak kita udah di alam dunia begini, lihat alam rahim, makanannya darah head, dia sama kita kagak betah. Ini juga kalau kita udah di alam barzah, lihat makanan ini, kagak mau, benci giginya seperti kita lihat makanan kita waktu di alam lahir, tupak. Jadi sono udah banyak bidadari, kagak pakai masak, kagak pakai mikirin belanja, nggak bikin kontrakan, nggak bikin cicilan, udah bagaimana nggak enak, tinggal ya ilaha illallah bang, mau ini bang, jangan mau ya apa kek. Yang namanya bidadari 170 orang, 70 bidadari 70, 170. Kalau kita kita pakai nyong 70 pada merintih semua. Belah nih masa mau buang gitu. Masya Allah, bagaimana nggak mau buru-buru pulang udah. Lebih ini kita di rumah asal kita, ayo kita capek mulu. Asal kita bilang capek mulu. Ya kan kalau yang di sana. Pak, ini nggak ada istilah capek. Kita ngajakin tiap hari juga. Lu kagak bakalan nolak dia mah. Lah kalau kita lagi di dunia begini Pak, kekuatan kita nih di dunia paling kuat orang 3 kali rondo. Ya, 3 kali rondo lah sehari. Tapi kalau di sono makanannya juga beda Pak. Ya, kita punya libido itu. Allah. Bang. Bukan, saya baca di tafsir Yasin. Nanti kalau kita udah di alam akhirat di surga, itu kita diumpamakan umurnya 30 tahun, tingginya 30 meter, rata-rata 30 meter. 30 meter, dia kan baca tafsir Yasin. Jadi kan Nabi Adam itu tingginya 30 meter Pak. Jadi kita itu nanti sama dengan manusia pertama ketika kita dikumpul. Kenapa? Buat ngimbangin bidadari. Lah kalau bidadari 30 meter kita kecil kayak gini, ya anggap apa kita? Ya enggak? Lah bidadari 30 meter cantik, ya kita kecil kayak gini. Ya, lagu apa? Kali kita disentil. Ya enggak?
Kenapa 30 meter? Diimbangin bidadari 30 meter, kita 30 jadi sepadan Pak. Lu bayangin dia 30 meter badannya barangnya kayak apa? Ya. Bodoh. Kali bayang barangnya kayak apa dah. Dah. Jadi intinya bersyukur jadi murid Abah. Jangan mikirin surga. Kita nih, mikirin apa sih kamu susah? Mikirin utang Pak Ustaz. Lah ngapain utang dimikirin? Ente mati utang ente lunas. Lah, ente mati utang lunas bener. Kan gini, kan kalau orang sholat jenazah ya. Alhamdulillah ini kita saudara kita yang lagi berbujur ini adalah manusia biasa. Dia kan sekarang udah habis kontrakannya. Dia pulang ke alam barzah. Ya, pada tahu kalau kontrakan baik juga jangan bilang alul khair, kagak, jangan begitu, gak boleh. Kalaupun ente tahu nih dia orang kagak ibadah, ente jangan bilang win ahlil khair, enggak, jangan. Bilang aja ikut aja rame, win ahlil khair, itu aja udah. Jangan win ahlil khair, ibadah, ya nggak boleh begitu Pak. Ya, ada, jangan ada yang bunyi begitu, ya kan? Jangan udah kata imam min ahlil khair, min ahli jannah. Udah dia ngomong begitu doang, apa susah aja sih? Jangan pakai mikirin gua tahu banget. Jangan begitu, ya enggak? Ya enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Lah, haram Pak. Jangan. Pak Ustaz, kita ini ikut. Enggak bodoh amat. Oh, ikut aja ikut. Karena apa? Ini husnuzon. Kalau kalian ngomong baik, malaikat juga ya, malaikat pun tentang ini yang baik. Ya, kita sudah tahu amal dia kan begitu. Tadi apa? Jadi nggak usah di dunia kok susah. Apa yang susah? Ya coba utang lunas. Ntar juga ditagih di akhirat. Waktu ente ngutang, ente punya duit, ente minta bayar. Nah itu ditagih. Tapi kalau kita punya utang, asal ditagih boro-boro bayar utang Pak. Ya kan, beras aja kosong. Mas kita bayar utang. Kita nggak bayar utang itu gara-gara kita emang belum ada kemampuan. Kecuali emang duit kita banyak, ditagih kita ngeles. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita emang ada punya duit, emang tuh boleh bikin duit kagak. Itu menjadi utangnya dijamin Allah, dilunasin. Allah Maha tahu dari ini. Iya lo emang bayar utang, kata Allah. Nggak tahu. Udah bayarin. Begitu Allah Rahim gitu. Jangan dikendor dolar. Wah demi utang banyak pasti sengsara. Nggak bisa begitu Pak. Dia tuh mikir utang sampai mati. Ya kan, dua gara-gara bikin utang mati, itu matinya mati jihad itu. Lah kenapa sih itu mati? Kebanyakan utang sampai mati jihad. Lah iya kan? Ya Allah, punya utang banyak ya Allah, pikirin aja mau bayar nggak punya duit, akhirnya kepikiran, mati kan? Jihad ente, dulu utangnya lunas, itu utang lunas ente mikirin utang sampai mati. Ya Allah, jadi apalagi yang susah di dunia coba? Coba tanya ya. Jangan nanya nih, kita sharing ya. Kenapa sih kalau ibadah susah aja bawaannya, malas aja karena mikirin yang lain? Jangan, itu urusan kita bukan bayar utang. Ya kan? Kewajiban kita itu ibadah. Ibadah zikir. Nah, zikir aja terus mau khataman gitu tadi. Utang kita dilunasi. Oh itu Pak. Jadi kalau kita punya duit kalau punya duit banyak terus kita kayak itu salah dosa. Itu alhamdulillah. Jadi intinya kita harus syukur jadi murid pemirsa. Abah sudah masuk surga, sudah dapat ridho, sudah dapat kunci. Ya maka usah bingung mau pulang siang malam. Alhamdulillahilladzi qadara. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Al-Fatihah. Ya Allah. Ada yang mau talqin? Ada? Mana? Ada yang baru? Mana? Saya maju ke sini. Sini yang baru.
Pengen pada sini jangan malu-malu. Haknya itu kecil kata lu mau pulang, dia jangan dipikir gua masih muda. Orang yang lihat-lihat. Sini maju. Hah? Sini aja.